Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Melati Putri, NPM 224111066, kelas manajemen 22C. Pada hari ini saya akan membahas materi dari uji T homogen dan T non-homogen. Yang pertama, apa sih pengertian uji T homogen itu? Uji T homogen adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok data. Uji T dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama, uji T untuk sampel independen dan uji T untuk sampel berpasangan. Kedua kategori ini juga dapat dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu uji T homogen dan uji T non-homogen. Uji T homogen. Definisi dari uji T homogen digunakan ketika varian dan dua kelompok data yang dibandingkan dianggap sama atau homogen. Lalu, homogenitas varian berarti bahwa variabilitas atau sebaran data dianggap antara kedua kelompok. Asumsi dari uji T homogen adalah homogenitas varian yang berarti varian dari kedua kelompok data harus setara. Lalu, apa sih pengertian dari uji T homogen itu? Definisi dari uji T homogen digunakan ketika varian dari dua kelompok data yang dibandingkan dianggap tidak sama atau non-homogen. Non-homogenitas varian berarti bahwa variabilitas atau sebaran data dianggap tidak setara di antara dua kelompok. Asumsi dari uji T homogen adalah bahwa varian dari kedua kelompok data tidak setara. Langkah-langkah umum dalam melakukan uji T. Yang pertama, formulasi hipotesis nol dan alternatif atau H0. Artinya tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata kelompok. Lalu H1, ada perbedaan signifikan antara rata-rata kelompok. Kedua, pilih tingkat signifikan. Tingkat signifikan menunjukkan seberapa besar Anda bersedia untuk melakukan kesalahan tipe 1. Umumnya tingkat signifikansi yang umum digunakan adalah 0,05. Ketiga, kumpulkan data. Kumpulkan data dari dua kelompok yang ingin dibandingkan. 4. Hitung nilai uji T. Hitung nilai uji T sesuai rumus yang sesuai dengan homogen atau non-homogen. 5. Tentukan batasan keputusan. Tentukan kriteria atau batasan keputusan berdasarkan tingkat signifikansi yang telah dipilih. Lalu yang terakhir, ambil keputusan. Bandingkan nilai uji T dengan batasan keputusan. Jika nilai uji T berada di dalam wilayah penerimaan, tidak dapat menolak hipotesis atau 0, sebaliknya jika berada di dalam wilayah penolakan, dapat menolak hipotesis. Uji untuk sampel independen dengan homogenitas varian. Uji T untuk sampel independen digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang bersifat independen atau tidak tergantung atau sama lain. Uji T homogen digunakan ketika diasumsikan bahwa varian dari dua kelompok tersebut adalah homogen atau setara. Langkah-langkah uji T homogen sampel independen. Yang pertama itu ada pendefinisian hipotesis. Kedua, pengujian asumsi. Ketiga, tentukan tingkat signifikan. Lalu keempat, hitung nilai uji T. 5. Tentukan batasan keputusan. Dan 6. Ambil keputusan. Contoh aplikasi, misalnya uji T homogen dapat digunakan untuk membandingkan rata-rata skor tes atau antara dua kelompok siswa dari dua sekolah yang dianggap memiliki varian yang setara. Catatan penting dari uji T homogen. Pemeriksaan homogenitas varian adalah langkah penting sebelum menggunakan uji T homogen. Jika asumsi homogenitas tidak terpenuhi, perlu mempertimbangkan alternatif seperti uji T non-homogen atau transformasi data. Kesimpulannya adalah, uji T homogen adalah alat statistik yang berguna untuk membandingkan rata-rata dua kelompok independen ketika diasumsikan bahwa varian dari dua kelompok tersebut adalah setara. Pemahaman yang baik tentang asumsi, langkah-langkah pengujian, dan interpretasi hasil dari kunci untuk penggunaan yang benar dan efektif dari uji homogen. Kesimpulan dari uji T non-homogen adalah alat statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok
independen ketika diasumsikan bahwa varian dari kedua kelompok tersebut tidak setara. Dalam konteks ini, pengertian yang baik tentang asumsi-asumsi yang terlibat dan langkah-langkah pengujian menjadi kunci untuk interpretasi yang benar dan akurat dari hasil uji non-homogen.